Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih pengalaman aku bawa anak di bawah usia 1 tahun itu naik pesawat. Nah jadi aku kebetulan alhamdulillah punya pengalaman bawa anak di bawah 1 tahun itu naik pesawat sebanyak 3 kali ya guys ya. 2 kali pas waktu balik ke Indonesia. Ini apa sih? Balik di Indonesia. Terus 1 kali pas ke Turki itu dia umur 7 bulan. Nah awal pas pertama di Indonesia itu kan penerbangan 7 jam ya, 7 jam. Jadi dia usianya 4 bulan mau ke 5 bulan. Jadi kebetulan dia belum empasi gitu, belum mulai empasi. Karena dia mulai empasi Jepang itu 5 bulan ya. Oke, tips pertama adalah kita kalau bisa itu pilih penerbangan di jam pas tidur anak kalau ada penerbangan malam ya. Nah kebetulan pas ke Turki itu ada penerbangan malam, tapi kalau pas ke Indonesia itu kebetulan penerbangan pagi jam 10 ya. Jadi pas waktu itu anak umur 4 bulan pas yang pertama itu pas naik take off pesawatnya kita minumin susu guys. Kita minum susu. Untuk ibu-ibu yang dia ngasih ASI, kita bawa itu sendiri ya, kayak penutup itu loh, kayak ya gorden gitu lah ya. Penutup itu untuk bisa kasih ASI ke anak gitu pas waktu naik pesawat. Dan itu anak nggak pas take off maupun landing atau emergency itu tuh anak nggak bisa duduk sendiri guys. Jadi anak itu harus dipangku dan dikasih sabuk pengaman. Jadi meskipun kita gendong dan susuin gitu, jadi anak itu harus dipakein sabuk pengaman. Oke, tips pertama pas take off itu minumin susu biar nggak rewel. Ya, tips kedua adalah nah, pas anakku masih umur 4 bulan kan dia cuma bisa tengkurap dan sebagainya ya, belum bisa berangkang gitu, merangkak belum bisa. Jadi pas umur berapa kemarin 8 bulan pas aku balik ke Indonesia, aku kan sendirian nggak ada suami. Jadi aku bawa anak sendiri, aku bawa stroller sama bawa gendongan. Jadi sebelum aku take off, aku udah cepetan sampai di bandara. Jadi sebelum take off anak itu aku suruh ya udah kamu berangkangan biar capek ya, biar dia capek, tinggal capeknya aja pas naik pesawat dia tinggal tidur. Jadi pas di pesawat itu dia tidur selama 3 sampai 4 jaman gitu guys. Jadi sebelum naik pesawat kita usahakan anak itu agak capek dulu ya secara energinya biar terkuras. Jadi pas take off kita bisa minumin susu langsung dia les tidur. Tips selanjutnya adalah pilihlah kursi dan mintalah bassinet ke staff saat check-in ataupun ketika teman-teman itu pas booking tiket ya. Jadi kalau anak di bawah 1 tahun, itu mereka dapat free seat ya. Kalau dia bassinet itu maksimal itu 10 kilo. Setiap airlines itu berbeda. Kalau Singapore Airlines itu setiap bassinet itu maksimal 10 kilo berat badannya dan tinggi badan 75. Kalau lebih dari itu dia nggak bisa pakai bassinet ya. Terus kalau misal bassinet seat untuk yang baby itu dan bassinet itu udah habis, itu biasanya staff itu akan ngasih kita free seat. Jadi aku waktu itu dapat 3 seat ya. Aku, suami sama anak 1 gitu. Jadi dia bisa tidur rebahan gitu guys, kakinya dipangku tapi dia badannya rebahan gitu, jadi enak pas berangkatnya seperti itu. Pas pulangnya itu dapat bassinet. Tips selanjutnya adalah bawalah ya, kita ya ibu-ibu tahulah ya apa yang harus dibawa, kayak popok dan popok makanan bayi dan lain sebagainya. Nah popok itu harus dilebihkan ya, kita kan nggak tahu emergency apa yang akan terjadi di atas pesawat gitu ya. Jadi lebih baik kita membawa popok lebih dan baju ganti, jangan lupa baju ganti. Terus kita bisa bawa air minum, pokoknya air lah ya. Kalau untuk baby itu tuh kita bisa dapat free bawaan bayi itu maksimal itu 10 kilo. Jadi kita bisa juga bawa air, kita juga bisa bawa makanan bayi kayak daging itu juga bisa. Dan bunda kalau yang anaknya
udah empasi itu kalau di Jepang itu kita bisa beli di drugstore ya, banyak dijual konsome yang dia bahannya ikan ya, yang bisa kita makan gitu ya. Jadi ada yang juga bentuknya paket gini, ada juga yang dia dalam bentuk kemasan gelas kaca gitu. Tips selanjutnya adalah jangan lupa untuk bawa mainan anak, kesukaan anak ya. Jadi usahakan itu di dalam pesawat itu anak disibukkan dengan kegiatan bermain atau bercerita dengan orang tua ya. Jadi waktu itu aku bawa kayak buku cerita gitu ya, buku cerita terus mainan-mainan yang kayak pokoknya mainan seusia dia lah ya gitu. Kalau aku sih nggak tak bawain video karena anakku nggak nonton video ya. Selanjutnya adalah jangan lupa bawa earmuff, apa namanya? Iya, earmuff. Nah, untuk pas dia usia 4 bulan karena dia masih kecil ya, pendengarannya itu kan masih tipis. Jadi aku khawatir kalau dia bakalan rewel karena kan orang dewasa aja kalau naik pesawat karena tekanan tinggi ya. Jadi kadang telinga kita kan sakit. Nah, kita atasi itu dengan beli earmuff. Jangan lupa bawa earmuff penutup telinga itu supaya anak itu nyaman dan tidak overstimulasi ya. Kan kalau bayi itu kan kalau overstimulasi dia jadi rewel gitu kan. Jadi aku beli earmuff di Amazon, kemudian aku kasih earmuffnya itu selama dia pas take off. All the time sih ya, pas dia umur 4 bulan. Tapi karena setelah itu karena udah terbiasa naik pesawat, terus pas usia itu dia 7 bulan pas penerbangan internasional ke selanjutnya itu kemana, ke Turki kan, itu udah nggak tak pakai ini earmuff. Karena pas waktu ke Turki itu penerbangannya pilih penerbangan malam, jadi masuk pesawat dia langsung tidur guys sampai selanjutnya sampai ke Turki. Tips selanjutnya apa? Oke, jadi bunda, untuk tips selanjutnya adalah, nah kalau kita bawa bayi itu kita bisa bawa stroller, free stroller, sama kita bisa bawa gendongan. Pas waktu aku ke Indonesia sama suami itu aku nggak bawa stroller, aku cuma bawa gendongan karena dia masih 4 bulan ya. Ada suami juga yang kalau aku misal capek gantian gendong seperti itu. Nah, kalau pas aku sendiri pas dia umur 7 bulan pulang Indonesia sendiri, aku bawa gendongan sama bawa stroller. Menurut aku pribadi sih bawa stroller itu mempermudah kita ya, kaum wanita gitu. Kalau keberatan atau kita misal capek, kita bisa itu bawa bayi di stroller. Nah, misal anak tidur gitu juga bisa, anak juga nyaman tidurnya gitu di stroller, bisa rebahan gitu, dia nggak kecapean banget. Nah, untuk bunda-bunda yang double flight ya, dari penerbangan internasional terus nanti penerbangan ke domestik, itu kan biasanya kalau pengalaman aku waktu itu sampai di Indonesia itu jam 7 malam, dan setelah itu kan di penerbangan malam kita nggak nemu lagi untuk penerbangan ke kota aku gitu. Jadi mau nggak mau penerbangan dilanjut hari ke besoknya. Jadi aku nggak ini ya, agak khawatir, bukan khawatir, kasihan anak kalau misal ini kita istirahat di emperan gitu kan. Kalau bisa tuh kita nginep di hotel yang ya murah, adalah ya di daerah bandara itu. Aku kemarin di apa sih namanya, bentar, nggak keliru namanya, airport hotel ya, itu di terminal 3 itu kemarin harganya berapa ya, all in itu 1 juta rupiah gitulah ya. Tapi beneran ketolong banget, anak itu bisa istirahat, aku juga bisa istirahat karena memang waktu itu nggak ada suami gitu. Jadi kita untuk bangun berikutnya, ke penerbangan berikutnya itu kita ada energi gitu guys. Sebenarnya itu ya guys ya. Nah, kalau misal kita bawa anak kecil ya, apalagi di bawah 1 tahun, yang unpredictable ya, tapi menurutku levelnya itu masih mudah. Maksudnya di bawah 1 tahun tuh kan mereka belum bisa yang lari kemana-mana gitu. The next challenging moment itu ketika dia udah usia 1 tahun.
menantikan momen dimana dia nanti usia 1 tahun ke atas, dia kan udah bisa ini lari-lari, dia udah bisa ngomong dan lain sebagainya gitu. Itu bakalan seperti apa dah nanti pengalamannya bakal aku share ya. Kan dia itu udah bisa lari kemana-mana ya, tapi mudah-mudahan inilah ya bisa diatur ya besok kalau kita balik lagi mudik atau kemana gitu. Aku mohon kerjasamanya lagi ya sayangku. Bunda seperti itu ya tipsnya bawa bayi naik pesawat. Semoga bermanfaat, semoga perjalanan bunda-bunda selamat sampai tujuan. Titip salam ya orang-orang di rumah, sehat selalu.